Kayaknya HNI butuh produk baru nggak sih? Butuh banget. Iya sih. Terutama untuk kalangan anak muda kayak kita gak sih? Iya. Betul. Yang manis-manis gitu ya. Manis yang bisa merepresentasikan kita anak-anak muda sekarang. Yes, biar bisa tetap gaul tapi kekinian gitu nongkrongnya. Bener, Tapi tetap belum sehat. Belum ada kayaknya deh. Ada pas. Kita ngobrol gak sih? Tanyain ini ya, mumpung ada. Iya, yang tadi. Mau tanya Pak Udah, Jis. kita tanya aja. Cilan. Ayo. Kita aja semuanya apa ya? Pak Jis. Ayo. Pak Haji. Salam. Gimana? Jadi gini Pak Jis, kita ini butuh produk yang bisa merepresentasikan anak-anak muda. Iya, baik. Iya betul Pak, karena kita kalau misalnya lagi ngobrol sama teman-teman nih, mereka tuh pengen sesuatu yang kayak HNI tuh, ayo dong keluarin yang produk anak muda banget. Oh sekarang belum muda banget ya? Belum Pak, karena kebanyakan dari mereka pandangannya pasti HNI banyak kan produk ibu-ibu, produk Mama. bapak nih. Iya. Mau saya buatin ini produk baru? Emang ada boleh, Pak? Pak. Langsung Pak. Oke, saya buatin sebentar ya. Oke. Cocok banget buat temen nongkrong, buat temen tugas. Rasanya juga Ya enak. sabar. Tapi nggak cuma itu, punya manfaat yang segudang buat kesehatan teman-teman semua. Wah, berarti bisa tetap gaul sambil Sip. kecean. Betul. Ini Oke. seru banget. Seru. Saya buatin sebentar ya. Oke. Pak. Jilan, menurut kamu apa? Apa ya? Jamu gak sih? Enggak ya? Masa jauh, kan anak muda. Kopi baru apa ya? Jelly. 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 Enggak sih. Apa? Smoothies kan? Udah datang. Nah, udah jadi nih. Tadi siapa yang minta dingin? Siapa yang dingin tadi? Aku. Oke, dingin. Ini cocok dingin, cocok panas. Tadi siapa lagi yang dingin? Mbak. Oke. Ih, seru Ini banget. cocok banget dingin sama panas. Makasih Pak. Ya sih Nah, ini langsung aja dicoba ya. Silakan. Cobain ya. Ya. Ini kita buat memang khusus buat anak-anak muda. Jadi bukan cuma rasanya yang enak, tapi punya manfaat yang bagus buat anak muda. Ya. Ini kandungan antioksidan sangat tinggi. Gimana? enak. Wah. Namanya Ya, cocok ini. sama anak muda. Cocok banget Pak. Ini teman-teman saya pasti suka sih. Kita jadi makin semangat nggak sih? Pengen tahu ini apa? Iya. Apa ya Pak? Tunggu ya, sebentar lagi akan di launching. Tunggu penayangan launchingnya dan dapatkan produknya di BC terdekat atau hni.id. Wah, keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo sahabat HNI seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Nah, saya Desi Astuti hari ini insya Allah akan menjadi host nih untuk acara launching produk Hania Matcha Latte. Ayo, ada yang penasaran nggak sama rasa produknya kayak apa sih Hania Matcha Latte ini? Nah, sekarang saya juga nggak sendiri. Insya Allah hari ini saya ditemani bersama dengan Bapak Abdul Aziz selaku Direktur Produk dan Logistik HNI. Kemudian ada Bapak Raden Iwan dan Ibu Leoni Arfiah yang menjadi leader dari Nasional HNI. Hari ini saya akan mendampingi para leader HNI untuk membahas terkait Hania Matcha Latte ini. Mungkin bisa dimulai dari Pak Aziz, Pak. Boleh nih Pak diceritakan latar belakang rilisnya Hania Matcha Latte ini, Pak. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HNI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita baru saja meluncing satu produk baru ya, yakni produk Hania Matcha Latte. Kenapa produk ini dibuat? Produk ini dibuat ialah guna menjawab tantangan dari anak-anak muda. Mereka saat saya ketemu mereka kepengen produk-produk yang Pak, ada nggak sih produk yang cocok buat anak muda nih produk kain ini? Karena produk kain ini identik dengan katanya identik dengan produk-produk orang tua. Dia itu ada kopi rasa jamu lah atau apa segala macam. Nah terus kira-kira apa nih yang cocok buat kita? Nah nih yang unik nih mereka. Saya senang dengan semangat mereka. Pak, kan kami juga kepengen hidup sehat, kepengen punya lifestyle yang bagus gitu kan. Kira-kira apa dong? Masa sih kami harus jajan di luar, cari minuman-minuman di luar sana? Gitu.
Sementara orang tua kami aktif di HNI, mereka punya produk-produk yang sudah biasa mereka konsumsi. Nah, alhamdulillah kemudian kami mencari produk apa yang kira-kira masuk ya dengan anak muda, sementara dan kita fokus kepada manfaat yang dibawa dari produk tersebut. Ya. Kalau cuma sekedar produk enak itu gampang kita buat. Sebaliknya, untuk produk sehat saja juga mungkin mudah dibuat. Tapi memadukan ini semua itu butuh suatu seni tersendiri, ya. Dan kami coba menganalisa kira-kira apa yang paling cocok. Ternyata kita alhamdulillah mendapati minuman yang sedang digemari sekarang, yakni matcha latte. Matcha latte. Jadi ini memang cocok banget buat lifestyle-nya anak muda gitu. Wah, nggak bisa tuh. Kita juga pengen untuk yang namanya muda ya. Pak Iwan kan masih tua. Gimana tuh? Nggak usah Cocok khawatir. Nggak, justru nih kalau buat anak muda dia butuh antioksidan. Apalagi yang sudah, mohon maaf, udah agak-agak vintage kayak Pak Iwan ini. Itu ya vintage itu lebih ini ya, unik gitu ya. Karena Pak Iwan ini saya melihat dia bukan cuma generasi old, tapi generasi yang vintage. Old tapi punya value, unik. Ya itu disebutnya vintage. Ini jelas jauh lebih membutuhkan antioksidan. Apalagi aktivitas Pak Iwan kita tahu sendiri. Tiap pekan presentasi ke sana ke sini. Ya, ini sangat cocok juga dibutuhkan Pak Iwan. Mantap. Dan nggak jadi ini juga lebih gampang membaur sama anak muda. Sini, kenalin HNI gitu kan? Masuk ya, masih bisa Tidak, masuk. masih bisa masuk. Oh, Masya Allah, ternyata produk ini sangat cocok banget ya Pak untuk Iya. anak-anak Gen Z nih khususnya. Dan cocok juga kok untuk para Iya, nggak usah orang khawatir, tua. orang Jadi nggak tua usah pas. khawatir. Betul banget. Oke, kalau dari Bu Oni kira-kira ada pertanyaan nggak nih Bu terkait dengan Hania Matcha Latte ini? Nah, ini yang gelitik nih Pak Aziz ya. Saya tuh pengen tahu ya perbedaan matcha sama green tea itu Iya. ada bedanya nggak sih Pak? Atau matcha sebutannya buat anak muda, green tea buat yang generasi Vintage. gitu kayak Para dan Iwan, atau gimana Pak Aziz? Oke, jadi gini. Sebenarnya matcha dengan green tea itu diambil dari pohon yang sama. Sama-sama dari teh yang kalau kita ke puncak tuh Pak Iwan kita lihat itu kan Camellia sinensis tuh. Diambil dari situ juga, cuman yang membedakan ialah prosesnya, proses panennya itu. Kalau green tea itu kan kita tahu ya diambil pucuknya, kemudian dijemur, dilayukan, ada yang digulung, ada yang di macam-macam lah, kemudian dikeringkan, disajikan. Jadi bentuknya masih utuh daun. Kalau matcha dia kan serbuk. Nah, ini unik. Bagaimana ceritanya dari daun menjadi serbuk ini? Ceritanya panjang dan ini sesuatu yang di Jepang ini sangat unik ya. Dan inilah menjadikan matcha itu kenapa dia punya kandungan antioksidan lebih tinggi dari green tea pada umumnya. Padahal sama-sama dari Camellia sinensis. Dia menurut penelitian tuh 3-10 kali lipat kandungan antioksidannya lebih tinggi ya. Kenapa? Pertama, dia pada prosesnya itu kira-kira 20-30 hari sebelum panen itu ladangnya, kebun teh itu ditutup dulu di atasnya, dibikin atap. Kalau dulu mungkin dari jerami kok, sekarang mungkin ada apa tuh yang hitam-hitam itu tuh? Serat-serat itu ya? Iya, pakai jerami ditutupin itu buat mengurangi masuknya paparan matahari langsung. Nah, jadi setelah 30 hari ternyata itu daunnya malah semakin hijau. Jadi klorofilnya semakin tinggi. Kemudian dia asam aminonya semakin tinggi juga. Kemudian tadi klorofil, asam amino, katekin ya, yang dari antioksidan tuh, dari jenis katekin juga semakin tinggi. Ini yang kemudian diproses sehingga punya manfaat lebih tinggi daripada green tea biasa. Harganya pun jauh lebih tinggi. Apalagi Boni, kalau yang dipanen tuh pada musim semi, biasa di bulan April, Mei, itu harganya juga bisa di atas puluhan juta per kilonya. Seperti itu. Jadi terletak perbedaan itu di prosesnya ya? Prosesnya, ya, proses yang akhirnya menentukan yang sama. Iya, dari pohon yang sama. Dari proses akhirnya menentukan senyawa aktif yang terkandung itu jadi lebih terjaga, itu lebih tinggi. Karena kalau kita lihat perbedaannya ya, kalau matcha itu diseduh dia warnanya masih hijau, itu bukan pewarna loh, itu memang dari daun. Kalau green tea ya kita seduh teh hijau yang biasa itu kan warnanya agak kekuningan ya, hijau kekuningan kayak zaitun gitulah. Nah, ini menunjukkan senyawa aktifnya itu masih sangat terjaga. Masih tinggi Iya. gitu ya. Bahkan di proses penepungannya itu tradisional, pakai gilingnya tuh pakai batu.
pakai batu yang batu alam ya, khusus lah dia. Ada proses penggilingannya gitu, sehingga dia jadi serpihan tepung kayak gitu. Udah langsung. Insya Allah. Jadi dari prosesnya ya Pak, Prosesnya yang perbedaannya. membedakan, Betul. iya. Dan kalau di kalangan Gen Z juga memang matcha ini sangat terkenal banget Pak. Iya. Apa tuh kayak gue lebih suka matcha, gue lebih suka coklat, dan ada tim-timnya gitu loh Pak. Gitu. Oke. Kalau dari Pak Iwan kira-kira ada pertanyaan nggak nih Pak untuk Pak Aziz? Ya Pak Ajis, ini tadi bicara masalah proses itu luar Iya, biasa. oke. Dan saya sama gitu ya. Iya. Ternyata memang dari bahan yang atau tumbuhan yang sama, Iya. tapi karena proses jadilah matcha. Itu manfaatnya apa sih? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita bareng-bareng kita simak penjelasan dari tim Prodep PT Hania Natura Indonesia. Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Product Knowledge. Kami dari Product Development PT Hania Natura Indonesia. Saya Agung Purnosipto bersama rekan saya. Hai, saya Detya Ningrum. Kami akan bahas produk yang baru saja launching, Hania Matcha Latte. Oke, Mbak Det. Langsung saja ya. Sebelum kita ke pokok pembahasan terkait manfaat dan sebagainya, yuk kita cari tahu dulu apa sih komposisi utama yang ada di produk baru kita, Hania Matcha Latte. Boleh Mbak Det dijelaskan? Oke, teman-teman buat yang di rumah kepo nih, kira-kira ada apa aja sih komposisi yang terkandung pada produk Hania Matcha Latte? Yang pertama, sudah pasti produk ini mengandung bubuk teh hijau atau matcha sebanyak 4,68%. Kemudian ditambah dengan susu bubuk full cream. Kemudian kita tambah lagi dengan bahan baku vanila, pemanis alami. Kalau pemanis alami sudah pasti tahu dong. Di sini kita biasa menggunakan pemanis apa? Stevia. Betul. Kemudian penambahan bahan baku yang lain yaitu non-dairy creamer atau NDC. Bahan baku matcha latte itu berasal dari daun teh hijau matcha yang tumbuh di dataran yang tinggi dengan suhu udara yang teduh. Jadi udah dalam kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan paling nyaman untuk tumbuhan hijau itu sendiri. Betul. Dan memiliki kandungan khas pigmen hijau dari klorofil yang tinggi. Dari penjelasan Pak Agung tadi sudah jelas banget untuk bahan baku teh hijau matcha sendiri yang terkandung pada produk Hania Matcha Latte memang dipilih dari daun teh hijau pilihan. Warnanya itu hijau segar dan muda. Kemudian yang diambil bagaimana sih? Tentunya bagian pucuk teh daunnya. Kemudian setelah ada pengambilan proses atau pemanenan tersebut dilakukan proses steaming atau pengukusan atau pemanasan. Tapi lebih enak kita sebut proses pengukusan aja. Nah, proses pengukusan ini punya tujuan tersendiri dalam produk teh matcha yang dimana hal ini untuk menghentikan proses oksidasi enzimatik pada daun selama proses pengeringan berlangsung. Ngomong-ngomong terkait matcha dan teh yang lainnya, Mbak Det. Iya. Terutama green tea yang benar-benar sama persis nih bahan bakunya dari daun teh hijau. Betul. Kita bahas terkait perbedaannya nih, Mbak. Iya. Kalau green tea itu atau yang kita kenal dengan teh hijau kan dihasilkan dari tanaman hijau yang dipanen kemudian disimpan pada suhu ruang dengan waktu yang cukup lama. Kemudian teh tersebut dikeringkan. Betul. Sehingga menimbulkan warna yang lebih gelap. Betul sekali. Yang mengakibatkan teh itu akan teroksidasi selama proses pengeringan. Nah, betul banget. Sehingga kandungan senyawa antioksidannya akan berkurang. Nah, untuk matcha sendiri gimana, Mbak Det? Oke, kalau untuk matcha sendiri, kalau bisa dibilang sama-sama dari teh hijau ya Pak Gung ya. Oke, tapi yang sebelum proses pemanenan atau prapanen, di situ kan tadi Pak Gung sempat sampaikan ada namanya proses penutupan. Jadi 2 atau 3 minggu sebelum proses panen, daun teh hijau tersebut akan ditutup dengan terpal atau namanya harvesting, yang dimana hal tersebut bertujuan untuk mengurangi adanya paparan sinar matahari secara langsung terhadap daun teh tersebut, sehingga senyawa-senyawa yang terkandung dalam teh matcha tidak akan berkurang sedikit pun karena sudah adanya proses harvesting. Kemudian setelah adanya proses harvesting berlangsung, kita dilakukan dalam proses panen. Proses panen kemudian produknya kita steaming atau proses yang mengukusan. Dari proses pengukusan itu juga kita tidak menggunakan waktu atau panas yang terlalu tinggi. Jadi waktunya cukup 20-30 detik aja. Nah, dari proses steaming ini kemudian
dilanjutkan dengan proses pengeringan. Nah, proses steaming ini juga bisa mencegah proses oksidasi pada teh sehingga mempertahankan warna daun teh dan kandungan oksidan tingginya ini tidak akan berkurang sama sekali. Kalau tidak berkurang sama sekali mungkin ada berkurang sedikit, tapi secara kandungan yang terkandung di dalam produk itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Kalau dari Pak Aziz sebelumnya 3-10 kali lebih tinggi daripada green tea. Kalau dari penyeduhan itu jelas sudah berbeda sekali. Seperti pada di slide nih. Kalau matcha itu warnanya lebih hijau terang, ya, gitu kan? masih segar seperti daun asli. Sedangkan kalau untuk yang green tea bisa kita sama-sama lihat, atau kalau teman-teman nyeduh teh di rumah itu kelihatan kan warnanya agak kuning kecoklatan karena proses oksidasinya itu cukup lama. Rasanya juga nih Mbak, kalau matcha itu lebih creamy. Iya, betul banget kata Pak Agung. Kalau rasa matcha itu lebih creamy dibandingkan rasa green tea. Next nih Mbak, kita bahas yang utamanya, kandungan senyawa pada matcha atau bahan bakunya aja deh, teh hijau. Gitu kan sama aja ya, bahan matcha sama teh hijau sebenarnya sama-sama, cuman matcha lebih efektif dalam hold antioksidannya. Oke, kalau tadi teman-teman udah tahu dari proses prapanen sampai panennya, jadi kan memang benar-benar di treatment secara baik sehingga menghasilkan kualitas daun teh hijau yang sangat-sangat baik. Jadi dari hasil panen tersebut, teh hijau memiliki banyak kandungan senyawa polifenol yang diyakini sebagai antioksidan alami yang sangat kuat sebanding dengan vitamin seperti vitamin C dan vitamin E, kemudian karoten dan tokoferol. Selain itu, teh hijau juga terkandung senyawa katekin, senyawa asam fenol, senyawa rutin, senyawa quercetin, vitamin C, klorofil, dan senyawa theanin. Oke, kurang lebih banyak banget senyawa antioksidan yang terkandung dalam teh hijau ini Pak Agung. Terutama kandungan senyawa katekin yang paling besar ya. Katekin yang paling besar adalah dari katekin EGCG. Itu adalah kandungan yang paling gede. Tinggi, betul sekali. Gitu. Nah, senyawa katekin ini Pak Agung kalau menurut penelitian menjadi salah satu senyawa yang memberikan rasa khas pada teh matcha tersebut. Bitternya ya? Iya, betul. Jadi pahit-pahitnya dapat tuh karena adanya senyawa katekin tersebut. Betul banget. Senyawa katekin itu adalah salah satu senyawa yang dikonfirmasi memiliki antioksidan yang tinggi. Betul jelas banget. Ya. Benar-benar antioksidan banget lah kalau kita bilang. Atau senyawa yang bermanfaat untuk menangkal radikal bebas dibandingkan dengan vitamin C dan flavonoid, sehingga mampu menangkal penyakit patogen seperti sel tumor, sel kanker. Selain itu, katekin memiliki sifat anti karsinogenik dan anti kanker. Selain senyawa katekin yang terkandung di dalam teh matcha, ada lagi yang namanya senyawa asam fenol. Nah, asam fenol yang terkandung pada teh hijau ini memiliki potensi juga sebagai antioksidan. Jadi benar-benar kandungan teh hijau nggak lain dan nggak bukan pasti antioksidan. Nah, asam fenol juga merupakan salah satu antioksidan atau antiinflamasi yang tinggi sehingga mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Balik lagi, berarti nggak cuma senyawa katekin. Asam fenol juga memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan sel kanker dan gangguan metabolisme. Nah, di sini juga sedikit dijelaskan kalau antiinflamasi itu sendiri memiliki atau suatu zat yang dapat mengurangi peradangan ataupun nyeri pada tubuh manusia. Selanjutnya ada senyawa rutin. Senyawa ini merupakan salah satu jenis senyawa fenolik yang bersinergi dengan vitamin C atau asam ascorbat, sehingga memiliki manfaat sebagai anti diabetes dan anti inflamasi sehingga mampu mencegah penyakit diabetes. Kemudian ada juga senyawa quercetin. Quercetin sendiri itu merupakan suatu senyawa antioksidan dan pelindung syaraf yang memiliki manfaat dalam menormalkan metabolisme karbohidrat dan menghambat penyerapan glukosa dari saluran pencernaan. Teman-teman kalau udah ngomongin glukosa pasti tahu kan asal mula dari mana? Udah tahu kan pasti glukosa besar dari mana? Pasti dari karbohidrat yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Jadi dengan adanya senyawa quercetin ini, dia bisa meningkatkan sensitivitas inulin pada jaringan sehingga proses metabolisme di tubuh itu jadi lebih lancar. Selanjutnya senyawa tanin. Senyawa tanin kayaknya udah biasa aja karena itu terkandung di dalam semua teh. Semua teh ya.
Manfaatnya jelas, meningkatkan konsentrasi, kewaspadaan, efisien, kemudian efek stres pada tubuh Iya, jadi agak stres. berkurang ya. Ya. Selain senyawa-senyawa tersebut, ada juga yang tadi sempat disampaikan di awal, itu ada vitamin C. Itu udah biasa ya, namanya produk atau tanaman itu pasti akan mengandung vitamin C. Ini juga suatu antioksidan, tapi ternyata vitamin C ini tidak sebanding dengan katekin. Ternyata lebih besar katekin nih antioksidannya dibandingkan dengan vitamin C yang terkandung di dalamnya. Nah, dan yang terakhir itu kita juga mengandung klorofil. Kalau teman-teman pasti tahu lah ya, klorofil itu apa? Yaitu suatu zat hijau daun yang memang terkandung pada seluruh daun yang ada, terutama pada teh hijau matcha. Karena tempatnya teduh, yang tadi Pak Gun juga sampaikan, terus kemudian ditanam pada tempat yang ketinggi, dataran tinggi, jadi semakin tinggi datarannya dan semakin teduh tempatnya akan menghasilkan zat hijau daun yang lebih maksimal. Tadi kan bahas terkait senyawa ya. Yuk kita bahas terkait langsung aja ke manfaatnya. Betul. Kan manfaatnya tadi ada ada antiinflamasi, ada mengatur metabolisme, ada antivirus juga ya. Betul, ada antivirus. Ada efek kardioprotektif dari summary tadi. Betul. Oke, kita bahas satu antiinflamasi, senyawa dari senyawa EGCG ya. Antiinflamasi itu sebagai komponen bioaktif utama teh hijau matcha yang mampu mengurangi kerentanan terhadap pembentukan batu empedu. Wah. Kemudian mengatur proses inflamasi dalam melemahkan perkembangan hepatitis dengan menekan protein sitokin inflamasi. Gitu ya. Kemudian kita juga ada anti karsinogenik yang dimana anti karsinogenik berasal dari senyawa katekin teh hijau yang memberikan manfaat untuk penghambatan sel tumor, memberikan efek antioksidan, menekan proses inflamasi. Nah, anti karsinogenik ini kan berasal dari EGCG katekinnya ya Pak. Di sini juga dari jurnal tersebut menyatakan bahwa mampu meningkatkan sensitivitas jaringan terhadap insulin dan menghambat karsinogenik yang berhubungan dengan obesitas. Oke, selanjutnya antivirus nih Mbak. Jadi antivirus juga, efek antivirus pada teh hijau dapat juga mendukung pencegahan dan mengatur respon kekebalan tubuh pada penyakit menular. Jadi bisa juga nih sebagai antivirus gitu ya, karena bisa jadi si produk teh hijau ini mendukung sistem kekebalan. Betul banget. Nah, dari penelitian ini juga menyatakan bahwa teh hijau matcha memiliki efek kardioprotektif. Ini biasanya buat orang-orang yang di jalan tuh suka atau di tempat umum suka terpapar sama rokok ya Pak. Nah itu kan sekarang lagi banyak banget ya. Efeknya juga lumayan cukup mengerikan gitu kan, secara apalagi namanya perokok di sini banyak banget ya. Jadi antioksidan EGCG ini dapat memberikan perlindungan pada otot jantung dengan mencegah perubahan inflamasi jantung melalui pengurangan stres oksidatif, menghambat aktivasi protein kinase untuk menginduksi respon inflamasi, salah satunya terhadap orang yang terpapar asap rokok. Untuk manfaat atau efek yang dapat kita terima lagi yaitu dapat mengatur metabolisme. Teman-teman kan tahu sendiri ya kalau teh hijau kan di luar tuh memang lagi hype, apalagi untuk pelangsingan tubuh gitu kan segala macam. Tapi banget. Jangan terlalu kemakan sama iklan-iklan yang di luar. Kalau seandainya teh hijau itu bisa melangsingkan, tanpa cari tahu dulu sebenarnya apa sih yang menjadi manfaat lebihnya gitu loh. Nah, kalau ada produk kami sendiri untuk teh hijau matcha-nya ini memang dari secara jurnalnya menyampaikan bahwa dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah dan kandungan EGCG-nya dapat menghambat pencernaan pati sehingga meminimalkan pelepasan glukosa pada saluran pencernaan. Kemudian EGCG juga menunjukkan kapasitas untuk menghambat glukogenesis dan penyerapan lipid saluran pencernaan serta meningkatkan sensitivitas inulin. Jadi kalau misalkan mau lancar pencernaannya, minum dulu Hania matcha latte. Boleh dicoba. Jadi Mbak Det, teh hijau matcha memiliki senyawa bioaktif yang unik ya. Betul banget. Dengan menawarkan berbagai manfaat kesehatan yang potensial melebihi dari varietas teh hijau lainnya, gitu ya. Ekstraknya dapat digunakan untuk mencegah penyakit gaya hidup yang berasal dari radikal bebas, ya, dan inflamasi serta mencegah penuaan dini. Kemudian
Karena bentuknya serbuk, teh matcha dinilai mampu menjadi bahan tambahan makanan ataupun salah satu minuman yang mudah untuk digunakan. Sehingga dengan mengkonsumsi teh matcha memberi nilai positif bagi kesehatan manusia. Betul banget. Oke Mbak Adet, selanjutnya spill sedikit aja terkait teknik penyeduhannya. Boleh banget. Buat teman-teman di rumah yang mau nyobain matcha latte Hania, ini kita punya 2 tips. Yang pertama bisa diseduh dengan air panas, kemudian yang kedua bisa diseduh dengan cara yang dingin. Baik lagi ke teman-teman sukanya yang mana? Kak Adet sih lebih sukanya yang panas karena dia gampang banget nyeduhinnya. Pertama kita cukup buka dulu satu saset teh matcha latte, kemudian masukin ke dalam gelas atau cangkir kecil, jangan gede-gede, kecil aja. Nah, kemudian kita tambahkan dengan 180 ml. Ya, betul. Seperti yang punya Pak Agung. Nanti setelah dimasukkan satu saset itu kita tambahkan dengan air panas sebanyak 180 ml. Kalau aku lebih suka 150 Mbak. Jadi rasanya tuh lebih lebih berasa banget gitu. Lebih legit. Iya. Aku lebih suka 150 sebenarnya. Balik lagi, kalau Pak Agung nyaranin 150 mungkin bisa dicoba kali ya di rumah gitu. Boleh. Terus yang kedua ini bisa dengan cara penyeduhan dingin. Oke, kalau penyeduhan dingin sebenarnya tekniknya hampir sama. Kita pasti dimulai dengan air panas dulu ya Pak. Tapi untuk yang dingin, penggunaan air panas itu dikurangi. Kalau tadinya 150-180, kalau untuk penyeduhan dingin ini cukup dengan 100 ml aja. Kira-kira setengah gelas kali ya? Iya, kira-kira setengah gelas yang dipakai gitu. Intinya jangan terlalu banyak. Terus kalau misalkan udah dimasukkan air panas 100 ml, kita aduk-aduk dulu sampai berlarut semua. Baru masukin es batu ke dalamnya. Jadi deh minuman teh Hania matcha latte yang dingin. Baik, mungkin sekian product knowledge atau product sharing dari kami berdua. Saya Agung. Saya Adet. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak nih Bu untuk Pak Aziz? Pak Aziz, tadi saya sempat ngicip nih. Terus kok kayak ada rasa gurih-gurihnya gitu ya? Kok matcha kok gurih ya? Padahal kan daun teh gitu. Gimana tuh rahasianya? Oke. Soalnya jadi enak banget, khawatir nggak cukup satu gitu Pak. Oke, nah ini unik nih Bu, masalah gurih nih. Jadi gini, dulu sebelum ditemukannya MSG, masyarakat Jepang tuh kan pakainya buat penyedap masakan tuh pakai konbu ya. Konbu tuh yang jenis dari rumput laut tuh. Dibuat, dijemur segala macam. Jadilah itu rasa yang umami, rasa kelima kalau orang sebut sekarang. Nah, kenapa dipakai konbu? Karena di situ ternyata banyak mengandung glutamic acid. Disitulah kemudian ya tahun berapa 1908 atau berapa itu dibuatlah MSG, monosodium glutamat, yang dari tadi itu asalnya glutamic acid dari konbu tadi itu. Nah, oke, pada matcha itu juga mengandung glutamic acid dalam bentuk L-theanin. Ini tinggi, sehingga itulah yang menjadikan rasa ini kok teh tapi rasanya gurih. Ini menarik lagi Bu, saya pernah nyoba. Jadi kalau bicara matcha itu sebenarnya grade-nya kedua, ada lagi di atas teh matcha itu dari 3 pucuk pertama. Ini harganya juga lebih mahal lagi. Itu ada nama tersendiri apa saya lupa. Itu pernah saya coba tehnya itu ya dari Jepang langsung. Itu saya kok kayak minum apa ya? Teh tapi dikasih mecin gitulah. Kok ini teh tapi rasanya kaldu, ada manis-manisnya, gurih-gurihnya gitu. Nah ini grade yang keduanya masuklah matcha. Ya seperti itu. Itu yang bikin rasa umami keluar dari produk matcha. Jadi rasanya unik. Ya, terjawab sudah. Terjawab sudah keunikan itu. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah menarik banget ya Pak dari penjelasannya tadi, cara saran penyajiannya dan juga rasa gurihnya. Mungkin kalau dari Pak Iwan atau Bu Oni ada yang mau ditambahkan silakan lagi nih? Kalau ada mau. Ya, saya sih nggak nambah nih. Pengen buru-buru, nggak sabar. Wih. Kapan bisa diorder, Pak Aziz? Baik. Alhamdulillah sahabat HNI, saat ini produk Hania Matcha Latte sudah tersedia di seluruh superhouse di Indonesia. Alhamdulillah. Silakan datangi BC-BC terdekat atau kunjungi hni.id. Dapatkan produk Hania Matcha Latte, kebanggaan Anda. Wah,
Masya Allah, ternyata udah bisa diorder nih sahabat HNI di haini.id atau di alamat terdekat ya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Aziz, Pak Iwan, dan juga Bu Ani yang sudah mau bincang-bincang nih, membahas sedikit terkait dengan Hania Matcha Latte pada hari ini. Untuk para sahabat HNI, siapa yang makin penasaran nih sama rasa dari Hania Matcha Latte-nya? Langsung aja diborong, langsung dibeli di haini.id atau alamat terdekat. Untuk para Gen Z bisa dinikmati, dan juga untuk para orang tua juga bisa. Langsung aja diborong, langsung dibeli. Kalau gitu, saya Desi Astuti, kru yang bertugas, dan juga Bapak dan Ibu hari ini pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di produk HNI lainnya. Hey guys, hari ini baru launching Hania Matcha Latte. Rasanya enak banget. Nyesel sih nggak nyobain. Belinya di mana, Nan? Belinya di haini.id atau alamat terdekat. Halo sahabat HNI, akhirnya produk anak muda telah launching, yaitu Hania Matcha Latte. Nikmati kekayaan dan kelembutan Hania Matcha Latte di setiap tegukan karena rasanya enak, aromanya yang wangi, dan matchanya terasa. Hania Matcha Latte tidak hanya memberikan kenikmatan, tetapi juga mendukung gaya hidup anak muda untuk tetap sehat. Menariknya, Hania Matcha Latte ini bermanfaat untuk mencegah diabetes, menangkal radikal bebas, mengurangi stres, mengurangi peradangan, dan anti nyeri. Buat kamu anak muda yang sering ngerasa jadi remaja jompo, kamu butuh banget produk ini. Bye-bye remaja jompo! Ayo buruan borong sekarang juga. Dapatkan di HNI.id atau di alamat terdekat di rumah kalian. Hania, sajikan kesehatan, rasakan kelezatan.